Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Arska Putri, NIM I011837 dari Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sulawesi Barat. Nah, di video kali ini kita akan mereview materi pertama sampai terakhir tentang hukum perbankan. Simak videonya. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu hukum perbankan, terlebih dahulu kita akan mengetahui apa itu perbankan. Nah, menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan. Sedangkan hukum perbankan sendiri adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek dilihat dari esensi dan eksistensinya serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain. Sumber hukum perbankan. Sumber hukum perbankan terdapat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Membahas tentang hukum perbankan, pastinya kita akan membahas tentang keuangan. Nah, keuangan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan uang, seluk-beluk uang, urusan uang, atau keadaan uang. Kita di Indonesia memiliki dua sistem keuangan. Yang pertama, depositori, contohnya seperti bank sentral, bank umum, ataupun bank perkreditan rakyat. Nah, yang kedua, non-depositori, atau lembaga keuangan bukan bank. Contohnya seperti pegadaian, pasar modal, lembaga pembiayaan, perusahaan asuransi, koperasi simpan pinjam. Jadi perbedaannya, depositori ini tempat menyimpan uang atau tempat masyarakat menyimpan uang. Sedangkan non-depositori yaitu menghimpun dana-dana masyarakat dan memberi kredit kepada masyarakat. Asas dan tujuan bank. Menurut pasal 2, 3, dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, asas bank demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Sedangkan tujuan bank yang pertama untuk pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan. Dan yang ketiga, stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak. Jenis-jenis bank. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 ditegaskan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Jenis bank dilihat dari fungsinya, terdiri dari bank sentral atau Bank Indonesia, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Sedangkan jenis bank dilihat dari status, terdiri dari bank devisa, itu dapat melakukan transaksi hingga ke luar negeri atau kegiatan yang berhubungan dengan mata uang asing, contohnya transfer ke luar negeri. Dan yang kedua, bank non-devisa, tidak memiliki layanan transaksi hingga lintas negara secara luas.
Kredit bermasalah. Kredit bermasalah adalah suatu keadaan debitur tidak dapat memenuhi kebutuhan kredit yang ia peroleh dari bank, yaitu kewajiban atas pembayaran bunga dan pokok pinjaman. Nah, kredit bermasalah juga memiliki pengertian khusus, yakni kurang lancar, macet, dan diragukan. Adapun faktor penyebab kredit bermasalah, itu karena faktor keuangan. Contohnya, yang pertama karena utang meningkat sangat tajam. Kedua, pendapatan bersih menurun. Ketiga, penurunan penjualan dan laba kotor. Keempat, piutang tak tertagih meningkat. Kelima, perputaran persediaan semakin melambat. Yang terakhir, tagihan yang terkonsentrasi pada pihak tertentu. Lantas bagaimana jika kredit bermasalah? Jadi teman-teman, jika kredit kita bermasalah, ada dua cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, penyelamatan kredit dengan cara kita membayar kredit untuk menyelamatkan kredit kita. Dan yang kedua, penyelesaian kredit. Jadi, jangan lupa bayar kredit.